Karena tadi kan syaratnya orang yang membadalkan haji, dia harus sudah melaksanakan haji terlebih dahulu. Memang sebaik-baik yang membadalkan haji itu anaknya, Pak. Karena kalau orang lain, Pak, misalnya orang tua kita itu dibadalkan hajinya tapi sama orang lain, dia dapat pahalanya, pahala hajinya saja, Pak. Adapun pahala sholat sunnahnya orang yang membadalkan ini, pahala orang yang dia baca Al-Quran di Masjidil Haram ini, yang badalin ini, itu orang tuanya nggak dapat karena dia bukan anaknya. Beda dengan yang membadalkan haji, itu anaknya, Pak. Karena semua ketaatan dan amal soleh seorang anak akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Jadi bukan saja pahala hajinya, Pak, yang dapat orang tua kita, tapi juga pahala sholat sunnah kita di Masjidil Haram, orang tua dapat pahalanya. Baik, kita mulai, ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, bab Al-Muamalah Al-Maliyah, bab muamalah yang berkaitan dengan harta, dan kita masuk kepada bab yang ketujuh, fil wakalati, bab tentang perwakilan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini, semoga Allah rahmati beliau, al-babus sabi'u fil wakalati, bab yang ketujuh tentang perwakilan. Wa fihi mas'alatan, dan di dalam bab perwakilan ini ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifuha wa hukmuha wa adillatu masyru'iyyatiha, definisi wakalah dan hukumnya dan dalil-dalil disyariatkannya. Ini masalah yang pertama, definisi, hukum dan dalil-dalil diperbolehkannya akad wakalah. Kita bahas yang pertama dulu, ta'rifuha, definisi wakalah. Al-wakalatu hiya, wakalah itu definisinya, tafwidu syakhsin ghairahu liyakuma maqamahu fima tadkhuluhun niyabah. Definisi wakalah adalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menduduki kedudukannya dalam urusan-urusan yang bisa diwakilkan. Ini digarisbawahi, ikhwah, tidak semua urusan itu bisa diwakilkan. Makanya definisinya di sini, memberikan kuasa atau menyerahkan kuasa kepada orang lain untuk menduduki kedudukan orang tersebut, tapi dalam perkara-perkara yang memang bisa untuk diwakilkan. Karena tidak semua urusan itu bisa diwakilkan. Contoh misalnya dalam ibadah saja, tidak bisa beberapa ibadah itu diwakilkan. Contoh misalnya sholat, nggak bisa sholat diwakilkan. Tolong wakilin saya sholat zuhur ya, nggak bisa. Ya, karena itu dalam urusan yang tidak bisa diwakilkan. Walaupun nanti kita jelaskan mana bab ibadah yang bisa diwakilkan, mana ibadah yang tidak bisa diwakilkan, dan mana juga muamalah yang bisa diwakilkan dan mana muamalah yang tidak bisa diwakilkan. Ini
yang pertama, definisi wakalah. Yang kedua, hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Hukum wakalah dan dalil-dalil diperbolehkannya wakalah. Wa hiya masyru'atun. Akad wakalah diperbolehkan oleh syariat. Dalilnya yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, faba'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama. Ini kan ceritanya Ashabul Kahfi, yang mereka bersembunyi di dalam gua, kemudian mereka tertidur selama 309 tahun. Setelah mereka bangun dari tidurnya tersebut, mereka lapar. Kita aja kalau tidur 4 jam, 5 jam, 8 jam, lapar kan bangun-bangun. Ini tidurnya 309 tahun. Maka mereka lapar. Tapi mereka di satu sisi khawatir, kalau mereka keluar akan ketahuan oleh pasukannya raja yang zalim itu, yaitu Raja Dikianus. Makanya akhirnya berkatalah salah seorang di antara mereka, faba'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Maka utuslah salah seorang di antara kalian membawa uang perak ini untuk menuju ke kota. Ngapain? Cari makanan di sana. Maka di sini ada akad wakalah, kan? Mereka mewakilkan kepada salah satu di antara mereka untuk membawa uang perak itu untuk dibelikan makanan. Maka membelikan makanan itu termasuk perkara yang bisa diwakilkan. Ini menjadi dalil akad dibolehkannya wakalah. Yang kedua, dalilnya surah At-Taubah ayat ke-60. Allah Ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya zakat-zakat kalian itu untuk fakir miskin dan untuk para amil. Allah sebutkan di sini, amil itu kan orang yang bekerja sebagai wakil. Untuk apa? Untuk menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Maka kata pengarang kitab ini, fajawwaza subhanahu al-amala 'alaiha wa dzalika bihukmin niyabati 'anil mustahiqin. Allah membolehkan seseorang untuk bekerja sebagai wakil, bahkan dia dapat penghasilan dari situ. Ya, karena amil di situ dia mendapatkan bagian dari zakat. Allah membolehkan bekerja sebagai wakil di sini, yang dimana seorang amil itu dia mewakili orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka di sini akad wakalah diperbolehkan. Dalil dari hadis sekarang. Kalau tadi dalil dari Al-Quran, sekarang dalil dari hadis. Yang pertama, hadis riwayat Abu Dawud dan Daruqutni dalam kitab sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Hadisnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aradtul khuruja ila Khaybar. Aku pernah ingin keluar menuju kota Khaybar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi tahu kalau aku akan menuju negeri Khaybar, Nabi berpesan kepadaku. Kata Rasulullah kepada Jabir, idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wasaqan. Kata Rasulullah kepada sahabat Jabir, wahai Jabir, apabila kamu mendatangi wakilku di Khaybar, maka ambillah darinya 15 wasak. 15 wasak itu satu wasak 60 sok. Satu sok sekitar 2,5 kilogram. Berarti berapa itu?
60 dikali 15 dikali 2,5 kilo. Berapa kilo? 2.200-an lah ya. 2.200-an kilo. Rasulullah mengatakan, kalau engkau bertemu mendatangi wakilku, maka ambil darinya 15 wasak. Ya. Ini juga menunjukkan ternyata Rasulullah memiliki wakil di negeri Khaybar. Hadis yang kedua menjadi dalil disyariatkannya akad wakalah. Wa an Urwata ibnul Ja'ad, beliau berkata, arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun fa'atani dinaran. Kata sahabat Urwah, suatu hari Rasulullah melihat ada rombongan-rombongan kafilah dagang dari luar Madinah yang datang membawa barang-barang impor. Barang impor berarti dari luar kota Madinah. Ya. Fa'atani dinaran. Rasulullah pun memberikan kepadaku 1 dinar. Faqala, Rasulullah berkata, ya Urwah, wahai Urwah, i'til jalaba fashtari lana syatan. Wahai Urwah, datangi itu pedagang-pedagang yang membawa barang-barang impor, kemudian belilah untukku seekor kambing. Maka di sini Rasulullah mewakilkan apa? Pembelian kambingnya kepada sahabat Urwah bin Ja'ad. Maka di sini berarti jual beli, sewa menyewa itu termasuk urusan-urusan yang bisa diwakilkan. Ya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Wa ajma'al muslimun, kata pengarang kitab ini, dan para ulama sepakat ala jawazil wakalati fil jumlah, bolehnya akad wakalah secara umum, li'annal hajata da'iyatun ilaiha, karena kebutuhan mendorong kita untuk melakukan akad wakalah tersebut. Fa innahu lima kana la yumkinu likulli wahidin fi'lu kullama yahtaju ilaihi binafsi. Karena gak mungkin seseorang dia bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendirian. Itulah kenapa, karena ada hajat di sana yang kita butuh orang sebagai wakil kita, maka akad wakalah ini disyariatkan. Ini dalil-dalil yang menyebutkan diperbolehkannya akad wakalah. Kita masuk al-mas'alatus tsaniyah, masalah yang kedua. Syurutuha wal ahkamu al-muta'alliqatu biha. Syarat-syarat akad wakalah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan akad wakalah. Kita catat syarat-syarat akad wakalah. Yang pertama, yushtaratu fi kullin minal wakil wal muwakkil an yakuna jaizat tasarrufi balighan aqilan rasyidan. Ini sering sekali syarat dalam akad wakalah, ya. An yakuna wakil wal muwakkil. Syarat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan akad wakalah. Orang-orang yang melakukan transaksi dalam wakalah ini dua saja. Ada yang disebut muwakkil. Muwakkil itu orang yang mewakilkan atau orang yang diwakilkan, ya. Orang yang memberikan hak perwakilannya atau orang yang diwakilkan. Yang kedua adalah wakil. Wakil itu orang yang mewakilkan.
Dua ini saja yang mereka melakukan transaksi akad wakalah. Ada yang mewakilkan, ada yang diwakilkan. Yang diwakilkan disebut muwakil, yang mewakilkan disebut wakil. Syarat yang pertama, kata pengarang kitab ini, an yakuna muwakkil wal wakil jaizat tasarruf. Orang yang diwakilkan dan yang mewakilkan adalah orang-orang yang boleh melakukan transaksi. Orang yang diwakilkan dan yang mewakilkan adalah orang yang diperbolehkan melakukan transaksi dalam syariat. Ini sering sekali kita sebut dalam fikih muamalah. Siapa saja mereka yang boleh melakukan transaksi dalam syariat? Yang pertama, akilan, berakal, bukan orang gila. Yang kedua, balighan, sudah memasuki usia baligh. Yang ketiga, rasyidan, orang yang memahami nilai transaksi. Ini orang-orang yang dibolehkan melakukan akad wakalah. Baik orang yang mewakilkan atau dia yang diwakilkan, sama-sama harus terpenuhi ini. Dia berakal, dia baligh, dan dia memahami nilai suatu transaksi. Kalau salah satu syaratnya tidak ada, misalnya dia belum baligh, maka tidak sah akad wakalahnya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tasihhul wakalatu fi kulli ma tadkhuluhun niyabah kal bai' wasyira' wa sairil uqud wal fusukh kat talaq wal khulu'. Wa kadzalika tasihhu fi kulli ma tadkhuluhun niyabah minal ibadat ka ikhrajiz zakat wal kafarah wal hajj. Akad wakalah ini sah apabila perkara itu perkara yang bisa diwakilkan. Maka di sini tidak sah bila akad wakalah dalam urusan yang tidak bisa diwakilkan. Apa saja yang tidak bisa diwakilkan dalam hal ibadah? Kita bahas satu-satu. Ibadah yang tidak bisa diwakilkan apa? Salat. Gak bisa antum bayar orang, wakilin saya dong untuk sholat subuh. Ya, itu tidak ada. Yang kedua, toharoh. Antum junub, suruh orang yang mandi, gak bisa. Ya, maka harus sendiri. Ibadah yang tidak bisa diwakilkan, sholat, ya, toharoh, ya. Maka ini ibadah-ibadah yang tidak bisa diwakilkan, ya. Termasuk puasa, ya, kecuali dia sudah meninggal dunia dan dia masih punya hutang Ramadan, ya. Maka ibadah ini nggak bisa diwakilkan, ya. Toharoh tuh mandi, wudu, ya, tayamum itu nggak bisa diwakilkan, ya. Maka toharoh ini mandi, wudu, ya, tayamum dan yang lain sebagainya itu juga nggak bisa diwakilkan. Dalam hal muamalah, apa yang tidak bisa diwakilkan dalam hal muamalah?
Nah, ada tidak yang tidak bisa diwakilkan dalam hal muamalah? Nikah bisa diwakilkan nggak? Bisa. Hah? Akadnya Bisa. Akad nikah itu bisa diwakilkan. Bahkan ada hadisnya. Wakkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Amr ad-Damri fi qabuli nikahi Ummi Habibah. Rasulullah pernah mewakilkan akad nikahnya kepada Abu Amr ad-Damri ketika beliau menikahi Ummu Habibah. Jadi Rasulullah sedang berada di kota yang berbeda, di negeri yang berbeda, beliau kirim wakil untuk menerima akad nikahnya Ummu Habibah. Padahal Ummu Habibah ini kan wanita Quraisy, wanita terhormat, ya. Tapi Rasulullah karena ada halangan, beliau minta diwakilkan. Begitu juga dalam hadis, kalau tadi hadis riwayat Baihaqi, dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, sahabat meriwayatkan wakkala Rasulullah Aba Rafi fi nikahi Maimunah. Maimunah ini juga wanita Quraisy, ya. Ternyata Rasulullah minta diwakilkan akad nikahnya kepada Abu Rafi, pelayan beliau, untuk menerima nikahnya Maimunah, Maimunah bintil Harith, ya. Maka nikah termasuk akad yang boleh diwakilkan. Talak, cerai, boleh tidak diwakilkan? Talak boleh nggak diwakilkan? Suami mau menceraikan istrinya, dia wakilkan kepada pamannya, boleh tidak? Boleh. Termasuk perceraian juga, ya, akad yang boleh diwakilkan, ya. Bahkan khulu, antum tahu khulu nggak? Khulu itu gugatan cerai dari seorang istri karena ada sebab syar'i yang itu diperbolehkan dalam syariat dengan syarat sang istri mengembalikan mahar yang telah diberikan. Jadi dalam khulu, tolak pun bisa diwakilkan, ya. Ada seseorang ingin menceraikan istrinya, boleh dia minta pamannya, paman, tolong wakilkan saya untuk menceraikan istri saya, ya. Maka ini perkara yang bisa diwakilkan. Atau khulu, istri menggugat cerai suami, maka dia minta diwakilkan juga diperbolehkan, ya. Hanya talak dan khulu ini beda dalam beberapa sisi. Yang pertama, kalau talak itu dia ada kesempatan untuk rujuk. Kan ada yang namanya talak roj'i, at-talaqu marwatan. Talak itu 2 kali, maksudnya talak yang bisa rujuk kembali. Tapi kalau khulu, ikhwah, tidak ada yang namanya rujuk. Dia disebutnya oleh ulama akadnya fasakh, sudah dibatalkan, dipisahkan. Kalau mau kembali lagi harus dengan akad nikah yang baru. Makanya dalam khulu tidak ada masa iddah bagi wanita yang dia menggugat cerai suaminya, ya. Begitu juga kalau talak, nggak boleh suami menjatuhkan talak saat istrinya dalam keadaan haid, ya. Itu kan syaratnya kalau kita menjatuhkan talak. Tapi kalau khulu boleh, sang istri menggugat cerai suami walaupun dia dalam keadaan haid, itu boleh, ya. Ini makanya bedanya talak dengan khulu dari beberapa sisi. Nah, ini ternyata diperbolehkan. Tapi ada permasalahan muamalah yang tidak bisa diwakilkan. Apa misalnya? Misalnya adalah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukuman kafarat, hukuman fisik badan. Ada seseorang, dia terkena hukuman cambuk karena berzina.
maka nggak bisa hukumannya diwakilkan deh. Itu nggak bisa, ya. Akad wakalah di sini tidak diperbolehkan dalam masalah hukuman-hukuman badan, hukuman-hukuman fisik. Atau juga nggak bisa diwakilkan dalam masalah persaksian. Ada seseorang menyaksikan seseorang melakukan zina. Ketika diminta hakim untuk bersaksi, dia katakan, tolong deh diwakilkan saja sama si fulan persaksian saya. Maka nggak bisa, karena yang melihatnya ya orang itu. Maka persaksian dan juga tadi apabila hukuman fisik badan itu perkara yang tidak bisa diwakilkan, ya. Maka dalam masalah, ya, hukuman fisik badan, ya, ini tidak bisa diwakilkan. Yang kedua dalam masalah persaksian, ya. Seorang saksi dia melihat dengan matanya, maka nggak bisa dia wakilkan kepada orang lain, ya. Maka berarti sebaliknya itu sah akad wakalah itu apabila berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa diwakilkan. Berarti kebalikannya, ya. Yang ketiga, sah akad wakalah dalam urusan-urusan yang bisa diwakilkan. Sekarang apa saja yang bisa diwakilkan dalam ibadah? Ibadah apa yang bisa diwakilkan? Haji. Walaupun ada syaratnya, ya. Membadalkan haji itu memang betul orang yang dibadalkan itu tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Tidak mampu tuh apa? Dia memang punya penyakit yang kemungkinan sembuhnya kecil gitu. Atau tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Baru yang seperti itu bisa diwakilkan badal hajinya. Jadi jangan orang itu sakit tapi masih ada harapan sembuh, nggak bisa diwakilkan ibadah haji. Yang kedua, ya, orang yang dibadalkan hajinya itu juga orang yang memang sudah memenuhi syarat wajib haji. Syarat wajib haji artinya secara finansial memang mampu. Jangan dia orang yang miskin, nggak mampu tapi memaksakan minta badal haji karena dia belum terkena syarat wajib haji, ya. Yang ketiga, ya, orang yang meninggal dunia, dia boleh dibadalkan hajinya dengan syarat juga. Orang yang meninggal itu yang pertama memang dia memiliki kemampuan yang sudah terkena syarat wajib haji. Atau yang kedua, dia pernah bernazar untuk melakukan ibadah haji, baru itu dibadalkan orang yang meninggalnya, ya. Adapun orang yang membadalkan hajinya, satu syaratnya dia telah melaksanakan ibadah haji. Jangan orang ini belum haji tapi ngebadalin haji, ya. Maka ini tidak sah badalnya, karena syaratnya orang yang membadalkan dia harus sudah melaksanakan haji juga, ya. Ibadah lain apa yang bisa diwakilkan? Ibadah yang berkaitan dengan harta, ya. Misalnya pembayaran zakat, ya. Artinya pembayarannya bisa diwakilkan, ya. Atau pembayaran kafarat, ya. Karena ada beberapa kafarat yang dia berupa harta kan, ya, yang harus dibayarkan. Misalnya memberi makan 10 orang miskin, orang yang melanggar sumpah, atau orang yang melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan, dia harus memberi makan 60 orang miskin, maka itu bisa diwakilkan. Atau juga dia membayar fidyah, ya,
orang-orang yang dia misalnya tidak mampu berpuasa karena dia sudah usia tua sekali, ya. Dulu Anas bin Malik itu ketika usianya sudah tua sekali, beliau kan nggak puasa Ramadan, maka beliau membayar fidyah. Bayar fidyah itu gampang nih, ya. Kalau misalnya 30 hari nggak puasa Ramadan, berarti tinggal undang saja 30 orang ke rumah untuk diberikan makanan. Makanya pembayaran fidyah itu di malam hari ketika esoknya sudah masuk Idul Fitri, malam takbiran. Itu pembayaran fidyah, ya. Jadi jangan di pertengahan Ramadan karena kita kan belum tahu berapa hutang yang harus dibayarkan, ya. Maka pembayaran fidyah itu termasuk, bahkan tadi khulu juga bisa diwakilkan, ya. Maka sah akad wakalah dalam perkara-perkara urusan-urusan yang memang bisa diwakilkan. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, syaratnya syarat-syarat akad wakalah. Yang keempat, yamlikul wakil, orang yang mewakilkan, si wakil, ya, memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan izin orang yang diwakilkan, dengan syarat juga tindakannya tersebut tidak menimbulkan mudarat untuk orang yang diwakilkan. Maka tindakan, ya, tersebut tidak menimbulkan mudarat. Nah, ini ternyata akad perwakilan pun, ya, contoh Anda mewakilkan kepada Mas Arifin misalnya untuk menagihkan hutang kepada si fulan, ya, itu kan boleh akad wakalah. Maka Mas Arifin boleh bertindak kepada si fulan dengan perkara izin dari saya yang diwakilkan. Adapun kalau ternyata nggak dapat izin dari saya, ya nggak boleh bertindak apa-apa. Bahkan kalaupun dapat izin dari saya, tetap tindakannya tidak menimbulkan mudarat. Makanya debt kolektor itu menyalahi ini, karena dia menimbulkan mudarat. Ya, dia bertindak sebagai wakil, ya, yang dia mungkin mendapat izin dari orang yang diwakili, udahlah pokok habisin aja kalau dia nggak bayar, kan begitu. Tapi tetap dia menyalahi syariat karena menimbulkan mudarat. Ya, padahal walaupun itu dapat izin dari orang yang diwakilkan, tetap syaratnya tidak boleh menimbulkan mudarat. Ya, subhanallah, ya, syariat Islam begitu lengkap peraturannya, ya, tentang akad wakalah. Ini syarat yang keempat, ya. Syarat yang kelima, la yasihhu lil wakil an yuwakkila ghairahu illa idza ajaza lahul muwakkilu dzalika. Yang kelima, tidak boleh orang yang mewakilkan, si wakil ini, mewakilkan lagi urusannya kepada orang lain.
Ya. Tidak boleh orang yang sudah dia bisa untuk mewakilkan, ya, dia wakilkan lagi kepada orang lain. Kecuali, nah ada pengecualiannya, mendapat izin dari orang yang diwakilkan. Mendapat izin dari orang yang diwakilkan. Nah, contoh, saya minta diwakilkan membeli sesuatu ke Mas Arifin, ya, tolong dong beliin saya ini. Mas Arifin wakilin lagi kepada Pak Dan. Ini nggak boleh, kecuali dengan izin saya. Gitu. Jadi nggak boleh si wakil, udah dia dipercaya untuk mewakilkan, dia wakilin lagi kepada orang lain. Maka ini tidak boleh, kecuali tadi dapat izin dari orang yang diwakilkan, yaitu saya. Kalau saya sudah mengizinkan, Mas Arifin bilang, Ustaz, kayaknya saya nggak bisa nih, saya kasih ke yang lain aja ya untuk mewakilkan. Kalau saya bilang iya nggak apa-apa, itu baru sah akad wakalahnya. Tapi kalau nggak dapat izin maka tidak diperbolehkan. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, ya, al-wakalatu aqdun jaizun likullin minat tarfaini. Akad wakalah itu adalah akad yang jaiz. Ini juga sering kita sampaikan, ya. Akad itu ditinjau dari keterikatannya kan ada dua. Ada akad lazim, ada akad jaiz. Nah, akad wakalah ini adalah akad jaiz. Masih ingat nggak antum akad jaiz itu apa? Kita sering bahas ini akad lazim dan akad jaiz. Akad jaiz itu akad yang bisa dibatalkan secara sepihak. Adapun akad lazim itu akad yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Ya. Maka akad ditinjau dari keterikatannya itu terbagi menjadi dua ini. Yang pertama akad lazim, akad itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Yang kedua akad jaiz, akad itu boleh dibatalkan secara sepihak. Apa contohnya akad lazim yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak? Jual beli, nah, bisa dibatalkan kecuali persetujuan dua-duanya. Sewa menyewa, ya, termasuk akad nikah, ya, itu nggak bisa dibatalkan secara sepihak. Tapi akad wakalah ini akad jaiz, berarti boleh dibatalkan secara sepihak. Contoh, saya wakilkan beli makanan, beli gorengan lah ke Mas Arifin. Arifin, tolong beliin gorengan ya. Saya wakilin, saya minta diwakilkan. Tiba-tiba Mas Arifin bilang, aduh Ustaz, saya nggak jadi deh, nggak sempet ini waktunya. Boleh tidak dibatalkan? Boleh. Ya, apabila memang orang yang mewakilkan itu ternyata nggak mampu. Atau misalnya saya yang batalin ya, saya telepon Mas Arifin nggak jadi deh, ya. Ini sudah ada gorengan nih dari orang lain, maka itu boleh dibatalkan secara sepihak. Dan akad wakalah termasuk akad yang jaiz, boleh dibatalkan secara sepihak saja, tidak harus persetujuan kedua-duanya, ya. Kemudian syarat yang ketujuh, ya, al-wakilu aminun fi mawkila fihi la yadman illa idza farata aw ta'adda. Orang yang mewakilkan
maka dia tidak menjamin apabila barang yang diwakilkan tersebut rusak atau hilang kecuali karena keteledorannya. Jadi ini berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan akad wakalahnya. Ya, orang yang mewakilkan tidak menjamin ya uang atau barang ya yang diwakilkan kepadanya kecuali karena keteledorannya, ya, karena keteledoran, ya, atau kelalaiannya, ya. Dia diminta menjadi wakil, ya, untuk membelikan mobil misalnya. Setelah mobil itu dibeli, ternyata mobilnya sengaja ditaruh luar, nggak dikunci, akhirnya hilang. Maka dia wajib menggantinya karena keteledoran orang tersebut. Tapi kalau dia ternyata sudah menjaganya dengan baik, qadarullah ada bencana alam, maka dia tidak wajib untuk menggantinya. Maka wakil dia tidak menjamin barang yang diwakilkan kepadanya kecuali karena sebab keteledorannya, ya. Kemudian yang kedelapan, ini yang terakhir, ikhwah, tubtilul wakalatu bimauti ahadit tarfain. Akad wakalah ini batal dengan meninggalnya salah satu yang melakukan transaksi akad wakalah ini. Apakah muwakilnya meninggal atau wakilnya meninggal? Berarti yang kedelapan, akad wakalah ini batal, ya, tidak dilanjutkan. Akad wakalah ini batal apabila salah seorang yang melakukan transaksi wakalah ini meninggal dunia. Nah, atau bukan saja meninggal dunia, diantaranya juga akad wakalah ini batal, ya, au jununihi, tiba-tiba si wakilnya ini jadi gila, ya, tiba-tiba dia hilang akalnya, itu pun batal akad wakalahnya, ya. Au azlihi min kibalil muwakkil, atau orang yang minta diwakilkan ini dia mencabut akad perwakilannya. Asalnya dia minta dia sebagai wakil, tapi ternyata dia dapat berita, oh si fulan mah nggak amanah. Maka akhirnya sudah saya cabut ya, saya nggak jadi menjadikan kamu sebagai wakil saya. Maka itu berarti akadnya batal. Awil hajar alaiha, atau orang yang menjadi wakil itu ternyata diboikot oleh negara, tidak boleh melakukan transaksi. Maka itu yang menjadikan akad wakalah itu menjadi batal. Salah seorang meninggal dunia, atau karena sebab salah seorangnya gila, atau karena sebab tadi dicabut akad perwakilannya, atau karena sebab diboikot oleh pemerintah, tidak boleh melakukan transaksi apapun. Maka ini akad-akad yang membatalkan akad wakalah ini, ya. Baik, untuk materi cukup, ini sudah selesai dari bahasan definisi hukum dan syarat-syarat hukum-hukum yang berkaitan dengan akad wakalah. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal ikhwah yang punya pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz menanya untuk yang nomor 6 ya, terkait akad yang bisa dibatalkan sepihak gitu ya. Misalnya kita mewakilkan contohnya untuk beli hewan kurban misalnya. Di sana ternyata udah beli, tapi kita batalkan karena kita sudah dapat beli di tempat sini misalnya gitu ya. Nah, apakah yang dimaksud membatalkan sepihak itu seperti itu, boleh gitu? Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat, Pak, ya. Ada seseorang tadi mewakilkan pembelian hewan kurbannya kepada si fulan. Ternyata si fulan sudah beli hewan kurban. Orang ini mau batalin. Apakah ini diperbolehkan? Nah, kalau dia sudah membelikannya, Pak, maka ini orang yang minta diwakilkannya harus menggantinya. Karena tadi dia sudah memberikan hak perwakilannya. Maka yang dimaksud di sini boleh dibatalkan adalah kalau belum sampai dibelikan tadi. Kalau belum sampai dibelikan sudah saya batalin ya, boleh. Tapi kalau sudah dibelikan kan berarti hak perwakilannya sudah ditunaikan. Makanya tergantung kesepakatan, dia mau minta ganti atau tidak. Tapi memang kewajibannya harus diganti, ya. Maka kecuali tadi Pak belum dibelikan gitu. Kalau belum dibelikan boleh kita batalkan. Tapi kalau sudah dibelikan maka kasihan kan dia, ya, masa dia yang disuruh ganti gitu kan. Padahal memang kita yang minta untuk diwakilkan. Jadi begitu Pak, maksud akad jaiz yang boleh dibatalkan secara sepihak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya pernah dengar bahwa tidak sah jual beli seseorang ketika yang berjual beli itu di bawah umur Ustaz. Maksudnya anak-anak kecil gitu. Nah itu apakah benar itu Ustaz? Maksudnya umur di bawah balik gitu Ustaz. Nah kalau misalkan benar, apakah yang udah terjadi itu kita berdagang itu rezekinya halal atau haram Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Anak kecil yang belum balik, memang ulama mensyaratkan jual beli itu sama tadi Pak, harus dilakukan orang-orang yang diperbolehkan melakukan transaksi. Tadi Pak ya, yang pertama dia berakal, yang kedua dia memasuki usia balik, yang ketiga dia orang yang memahami nilai suatu transaksi atau disebutnya rasyidan. Lalu bagaimana anak kecil yang belum balik ini, dia disuruh orang tuanya belanja atau dia jajan sendiri, apakah sah jual belinya? Maka mayoritas ulama mengatakan sah dengan dua syarat. Syarat yang pertama, anak kecil yang belum balik dia sah melakukan jual beli kalau memenuhi syarat yang pertama, jual beli tersebut adalah nilai yang rendah. Artinya nilai jual belinya itu rendah, bukan barang yang mahal. Ukurannya itu berapa? Ukurannya itu sekitar di bawah 1 dinar. Ya, 1 dinar kan besar ya. Ada yang mengatakan minimal 1/4 dinar ya. 1/4 dinar juga besar, karena 1 dinar kan 4,25 gram. Berarti kalau sekarang 1 dinarnya 900-an, berarti 1 gramnya 900, sekitar 4 juta.
Tapi ada yang mengatakan 1/4 dinar. 1/4 dinar berarti 1 juta. Berarti kalau di bawah itu anak kecil sah melakukan jual beli, kecuali dia beli laptop sendiri, beli mobil sendiri. Nah itu ya, itu tidak sah karena melebihi nilai yang dibatasi tadi, dianggap nilainya terlalu tinggi. Maka anak kecil sah kalau dia syarat yang pertama, jual beli yang dia lakukan nilainya adalah tidak tinggi atau rendah. Makanya dulu kan kita SD juga gitu kan, belum balik kelas 2, kelas 1 udah jajan sendiri kan, beli lontong lah ya, beli gorengan lah ya, itu kan jual beli. Tapi tetap sah. Kenapa sah? Karena nilainya rendah ya. Yang kedua syaratnya adalah anak kecil yang belum balik itu sah melakukan jual beli, dia di bawah pengawasan orang tua atau walinya. Ini syarat yang kedua ya. Artinya di bawah pengawasannya apa? Ada anak kita misalnya menyuruh anak kita yang belum balik, suruh beli telur, suruh beli beras ya. Yang itu di bawah pengawasan kita kan. Kalau dia salah nanti kita minta balik lagi gitu. Artinya ada pengawasan dari orang tua atau walinya. Maka selama terpenuhi 2 syarat ini, maka jual beli anak kecil yang belum balik itu tetap sah ya. Dan pedagang yang menerima jual beli dari anak kecil tersebut penghasilannya juga halal, selama yang dia jual bukan barang-barang yang diharamkan oleh syariat ya, atau cara berdagangnya tidak ada unsur yang diharamkannya. Karena ada kan dulu zaman anak kecil itu banyak sekali yang ternyata itu baru kita pahami itu perjudian di dalamnya gitu. Dulu kita kalau mau beli biji karet itu ada yang nembak, bayarnya 1.000, kalau nembaknya jatuh semua itu dapat 1 kerenceng, 1 plastik biji karet. Ya, itu kan ada unsur perjudiannya gitu. Tapi namanya dulu kita anak kecil ya, nggak sadar. Ya, atau dulu kita beli permen cicak gitu ya. Apalagi itu permen apa lagi? Ya. Atau dulu permen karet iosan. Suruh ngumpulin huruf kalimat iosan. Nggak taunya N-nya nggak pernah ketemu. Ya. Tapi kita beli itu supaya kita dapat hadiah kan begitu ya. Nah itu banyak sekali itu unsur-unsur penipuannya, perjudiannya ya di masa kita kecil. Nah kalau cara-caranya seperti itu baru pedagangnya itu mendapatkan harta yang haram karena ada unsur yang diharamkan oleh syariat ya. Termasuk boneka Ustaz ya? Boneka Pak. Masukin itu terus ngambil boneka. Oh iya, dia kan berkali-kali kan akhirnya belinya gitu, nukerin koinnya, termasuk itu. Ada unsur perjudian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, silakan Ibu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Menyambung yang tadi mewakilkan pembelian hewan kurban gitu ya. Qodratullah yang dibeli itu tidak sesuai dengan syar'i Ustaz. Apakah kita boleh membatalkan secara sepihak? Misalnya hewan kurbannya cacat atau seperti apa tanpa mengkonfirmasi kepada si pemberi wakil. Kayak seperti ini apakah boleh kita batalkan atau tidak? Mohon pencerahannya. Sekian. Iya, jazakallah khair. Pertanyaan yang bermanfaat ya. Seseorang mewakilkan pembelian hewan kurbannya dan dia sudah sampaikan kepada wakil ini, kalau beli hewan kurban harus hewan kurban yang terpenuhi syarat-syaratnya, tidak ada cacat ya, tidak boleh terlalu kurus gitu ya, tidak boleh pincang ya. Maka orang yang minta diwakilkan ini sudah menyampaikan itu kepada si wakil. Ternyata si wakil malah beli hewan kurban yang cacat. Boleh tidak dibatalkan? Boleh secara syariat.
Karena yang diminta oleh orang yang diwakilkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si wakil. Padahal tadi si wakil baru boleh bertindak sesuai dengan izin dari orang yang diwakilkan. Makanya harus konfirmasi dulu kepada orang yang minta diwakilkannya. Ini nggak ada hewan kurbannya, adanya yang seperti ini. Maka harus persetujuan siapa? Orang yang mewakilkannya. Kalau orang mewakilkan bilang, oh udah nggak usah, ya sudah nggak usah. Ya, maka nggak boleh tadi si wakil bertindak mengambil keputusan sesuatu tanpa izin dari orang yang minta diwakilkan. Makanya boleh tadi. Kalau ternyata si wakil ini bertindak yang dia di luar harapan dari orang yang minta diwakilkan, kemauan dari orang yang diwakilkan, maka boleh seorang yang mewakilkan ini membatalkan akadnya secara sepihak. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf menanya lagi Pak Ustaz. Iya, kasusnya misalnya begini, kita mewakilkan saudara atau teman ya beli tanah gitu ya. Kita percaya sama yang kita wakilkan dengan harga sekian gitu ya. Tetapi si yang kita wakilkan ngambil untung gitu. Nah, apakah dia ngambil untung itu termasuk rezeki yang halal atau tidak gitu ya? Karena kan kita diwakilkan, harusnya dengan gas berapapun ngomong ke kita gitu ya. Tapi dia ngambil untung lagi tapi nggak konfirmasi seperti itu. Apakah ini termasuk rezeki yang halal atau tidak gitu ya? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakallah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat ya. Akad wakalah ini sebetulnya Pak, selain dia bersifat sukarela tanpa dipungut bayaran gitu ya orang yang mewakilkan, tapi boleh juga akad wakalah ini bersifat komersil. Artinya boleh orang yang mewakilkan dia mendapat upah dari pekerjaan yang dia wakilkan tersebut. Inilah yang disebut akad wakalah bil ujrah. Orang yang mewakilkan boleh mengambil upah, tapi mengambil upahnya sesuai kesepakatan. Ya, boleh misalnya berdasarkan volume kerjanya gitu ya. Volume kerjanya dilihat dari susah atau sulitnya pekerjaan tersebut. Ya, boleh juga dihitungnya dari waktu dia bekerja misalnya. Itu tergantung kesepakatan. Makanya tadi Bapak mewakilkan membeli tanah kepada orang lain. Orang yang jadi wakil itu membelikan itu sebetulnya dia boleh mengambil upah, tapi sesuai kesepakatan dengan orang yang mewakilkan tadi, ya, orang yang minta diwakilkan. Tapi kalau dia ternyata mewakilkan membelikan tanah, katakanlah harganya 3M, tapi dia lebihkan dengan dia katakan, oh ini harganya 3,5M, ya, tanpa ya itu sepengetahuan dari orang yang minta diwakilkan. Artinya orang yang minta diwakilkan tuh taunya, oh memang harganya 3,5M ya, padahal harganya cuma 3M. Nah kalau seperti itu baru haram Pak, nggak boleh. Tapi kalau dari awal memang sudah disepakati, pokoknya kamu belikan ini tanah, nanti kamu saya kasih misalnya upah 10 juta, ya, 20 juta. Nah, itu halal Pak bagi si wakil untuk mengambilnya. Sama seperti kita juga mewakilkan orang untuk menjualkan rumah kita. Tolong dong, kamu pasarin nih rumah saya. Nanti kalau laku kamu dapat ya berapa persennya misalnya. Maka itu juga akadnya wakalah, minta diwakilkan untuk menjual. Boleh tidak orang yang wakil ini mendapat upah? Boleh. Maka itu menjadi halal, dia dapat upahnya. Tapi tadi Pak ya, disepakati di awal akad. Jangan dia malah tadi bertindak bohong kan namanya. Yang asalnya harganya 3M tapi dia sebut 3,5M, maka itu bisa menjadi haram justru karena dia
berdusta atas penghasilannya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya terkait dengan syarat yang ketiga Pak untuk membadalkan haji. Seperti ada kasus ketika seorang orang tua kita ya Pak, untuk dia punya niat berangkat haji, tetapi karena usianya sudah meninggal saya, nah kita sebagai anak ingin membadalkan haji. Nah kan kalau nggak kondisi sekarang kan kita di sini kan untuk mau pergi haji kan makan waktu cukup lama Pak ya. Terus untuk biaya juga kan udah cukup banyak juga. Nah gimana apakah bisa kita berangkat dan sekalian membantu orang tua gitu Pak, seperti itu. Anaknya sudah haji belum? Belum, berarti nggak bisa membadalkan haji orang tuanya. Karena tadi kan syaratnya orang yang membadalkan haji dia harus sudah melaksanakan haji terlebih dahulu. Memang sebaik-baik yang membadalkan haji itu anaknya Pak. Karena kalau orang lain Pak, misalnya orang tua kita itu dibadalkan hajinya tapi sama orang lain, dia dapat pahalanya, pahala hajinya saja Pak. Adapun pahala sholat sunnahnya orang yang membadalkan ini, pahala orang yang dia baca Al-Quran di Masjidil Haram ini, yang badalin ini, itu orang tuanya nggak dapat karena dia bukan anaknya. Beda dengan yang membadalkan haji itu anaknya Pak. Karena semua ketaatan dan amal soleh seorang anak akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Jadi bukan saja pahala hajinya Pak yang dapat orang tua kita, tapi juga pahala sholat sunnah kita di Masjidil Haram, orang tua dapat pahalanya. Pahala kita melakukan tawaf berkali-kali itu Pak. Karena nggak boleh haji 2 kali dalam satu perjalanan Pak ya. Kalau membadalkan haji ya sudah, badalin cuma 1 kali saja. Begitu juga Pak kalau badal umroh. Karena ini banyak orang-orang yang nakal ini Pak ya, gayet-gayet umroh yang nakal, dia badalin haji padahal 1 kali perjalanan yang 1 kali umroh saja. Tidak ada umroh berkali-kali Pak. Ini biasanya juga dilakukan jemaah umroh ini. 1 kali perjalanan umrohnya 3 kali. Subhanallah ya. Padahal 1 kali perjalanan umroh ya 1 kali umroh Pak. Yang boleh kita lakukan berkali-kali itu tawaf saja. Tawaf itu boleh ya berkali-kali ketika kita satu perjalanan umroh, dan itu yang disyariatkan. Jadi kebanyakan jemaah umroh kita kan dia sudah umroh keluar lagi dari tanah haram, ngambil mikot lagi, kemudian dia umroh lagi ya. Anda belum tahu nih ada dalilnya yang seperti ini ya. Karena yang disyariatkan 1 kali perjalanan umroh ya 1 kali umroh, sama 1 kali perjalanan haji ya 1 kali haji saja. Maka tadi Pak, memang sebaik-baik yang membadalkan haji itu anak Pak. Tapi tadi syaratnya anaknya sudah melakukan haji terlebih dahulu. Kalau tidak ada mungkin kerabat ya, kerabat dekat dari orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Na'am. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz terkait yang nomor 7, itu nyambung dengan kurban tadi. Jadi saat kurban panitia kan titipin hewan kurban oleh warga atau jamaah ya Pak. Tapi di malam harinya sebelum waktunya pemotongan ada satu hewan misalnya yang terjadi misalkan berantem, kakinya patah atau seperti apa ya. Nah itu yang tadi kan kalau kurban itu kan dibilang jenis syaratnya hewan nggak boleh cacat salah satunya. Itu seperti apa? Apakah menjawab panitia atau seperti apa Ustaz? Iya. Jazakallah khairan ya. Kalau ini namanya ya akad titipan dan akad mewakilkan juga, di mana panitia ya diberikan amanah oleh orang yang mau berkurban ini untuk menjaga hewan kurbannya tersebut dan merawatnya. Maka ini diperinci Pak. Kalau memang panitianya teledor,
Artinya teledor tuh dia sudah tahu ini kambing suka berantem gitu, tapi tetap aja dia ikat di situ saja. Maka itu berarti tanggung jawab panitia untuk menggantinya. Kalau panitianya teledor, ya. Yang kedua, kalau memang panitianya nggak teledor, tapi tiba-tiba misalnya kambing itu lepas dan berantem dengan kambing yang lain di luar sepengetahuan panitia, maka berarti panitia tidak wajib menggantinya, tapi orang yang menitipkan dan mewakilkan itu dia yang mengganti hewan kurbannya, ya. Maka dirinci tadi Pak ya, tergantung. Kalau memang panitianya teledor, maka baru panitia mengganti hewan kurban tersebut. Tapi kalau di luar keteledoran panitia, maka tetap orang yang tadi menitipkan dia yang mengganti hewan kurbannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Mengenai wakalah, apakah Grab atau Gojek itu GoFood lah ya, GoFood itu termasuk akad wakalah atau bukan? Lalu jika wakalah, apakah risiko dalam perjalanan itu siapa yang menanggung? Ustaz? Misalnya kita pesan mendoan gitu Ustaz, lewat GoFood. Nah itu kalau jatuh itu risiko apakah sudah berpindah ke wakil kita? Seumpama itu wakalah, apa berpindah ke Gojeknya atau belum? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, syukur. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat. Apakah GoFood itu akad wakalah atau bukan? Ini memang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bahkan di kalangan asatizah juga berbeda pendapat. Apakah GoFood, GrabFood itu akad wakalah atau akad qorad? Akad qorad itu akadnya hutang piutang. Ya. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan akad GoFood, GrabFood itu bukan akad wakalah, tapi dia akadnya hutang piutang. Kenapa akadnya hutang Wak? Karena ketika orang itu membelikan barang yang kita pesan pakai duit siapa Pak? Pakai duit siapa? Petugas Grabnya. Kalau pakai duit petugas Grabnya, berarti sama saja dia menalangi dulu uang kita. Makanya disebutnya akadnya qorad, hutang piutang. Ya. Kalau akadnya hutang piutang, menurut pendapat pertama, berarti supir Grab ini nggak boleh ngambil keuntungan. Karena akadnya apa tadi? Qorad, hutang piutang. Ya. Ini menurut pendapat pertama. Adapun pendapat kedua mengatakan enggak, akadnya itu wakalah, yaitu mewakilkan. Kenapa mewakilkan? Karena di situ boleh si wakil ini mendapat upah. Ya. Karena dilihat dari akad yang disampaikan oleh si pemesan ini. Ya, kalau menurut pendapat kedua yaitu wakalah karena dia pesan dan minta diwakilkan untuk dibelikan. Walaupun memang pakai uang si petugas ini, ya, supir Grabnya itu. Makanya dia berhak mendapatkan upah karena dia telah melakukan akad perwakilan ini, ya. Maka ini dua pendapat Pak di kalangan para ulama, tapi wallahu a'lam, kalau Anda lebih memilih pendapat yang hati-hati Pak. Akad GrabFood itu adalah akad hutang. Kenapa hutang? Karena tadi membelinya menggunakan uang si supir Grab ini. Kecuali antum panggil dulu supir Grabnya, antum kasih uang antum, tolong wakilkan saya beli ini, baru nanti antum kasih upah. Bisa nggak Grab kayak gitu? Ada kalau deket. Ada kalau deket ya, suruh ngambil uangnya dulu ke rumah kita. Ya, ini pakainya uang saya ya, jangan pakai uang kamu. Atau antum transfer dulu uang antum ke supir Grab itu, suruh belikan makanan, minuman. Nah itu baru akadnya wakalah. Tapi selama
dia menggunakan uang dia dulu, itu namanya akad hutang piutang. Karena itu sama aja, dia nalangin dulu untuk membelinya. Sementara yang namanya hutang tidak boleh mengambil keuntungan sepeser pun. Sebagaimana kaidah fikih yang sering kita bahas ya, bahwasannya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang di situ ada keuntungan bagi si pemberi pinjaman, maka itu jatuh ke dalam riba. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Seperti kemarin tuh masa-masa Covid ya, kita butuh sekali itu GrabFood kan, ya, karena kita susah untuk ke tempat makannya langsung, maka itu diperbolehkan. Tapi selama kita masih leluasa Pak, maka lebih baik kita tidak menggunakan GrabFood tersebut kecuali dalam keadaan darurat saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi Pak? Nah, silakan. Hah? GoPay. Bayarnya pakai GoPay. Berarti kalau GoPay duit kita ya? Pakai duit kita GoPay. Berarti ada syaratnya. Kalau bayarnya pakai GoPay, antum nggak boleh dapat diskon. Ya. Hah? Diskonnya nggak usah diambil, bisa. Kalau bisa boleh. Ya. Kalau memang diskonnya nggak diambil. Karena itu sama, antum itu kan kalau pakai deposit, ya, berarti orang itu kan ibaratnya ya minjem sama antum gitu ya, maka dia nggak boleh dapat diskon tadi. Kalau dia nggak dapat diskon ya boleh, silakan antum gunakan GoPay tersebut sebagai alat pembayarannya, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maaf. Ada lagi? Berarti resikonya diadilan gitu saja. Resiko tadi gimana? Seumpama kita menganggapnya sebagai akad wakalah gitu. Kalau menganggapnya akad wakalah ya, bahwa itu adalah mewakilkan dengan antum memberikan upah kepada si supir itu ya. Ya memang itu pendapat sebagian ulama, tapi kalau anak kan lebih memilih pendapat yang hati-hati sendiri. Hati-hati kalau itu akadnya korup kan kita khawatir jatuh dalam riba tadi, ya, karena dia dianggap sebagai orang yang nalangin dulu untuk membeli barang kita, kemudian kita bayar dengan ada kelebihan tadi, ya. Tapi kalau antum memilih pendapat yang wakalah ya silakan, itu kan pendapatnya Ustadz Arifin Badri juga menganggapnya wakalah, ya. Tapi kalau Ustadz Erwandi menganggapnya sebagai akad korup, ya, hutang piutang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Resikonya itu, maksudnya resiko itu ditanggung jawab kan? Oh, resikonya ditanggung siapa? Maksudnya kalau akad wakalah kan jelas tadi. Orang yang mewakilkan dia tidak mengganti barang tersebut kecuali dia teledor. Maka kalau dia tadi diwakilkan untuk membeli gorengan tadi, gorengannya jatuh di tengah jalan, ya dia harus ganti. Itu berarti keteledoran dia di dalam membawa makanan tersebut, ya. Maka orang yang mewakilkan dia bertanggung jawab apabila dia teledor di dalam menerima akad perwakilannya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Cukup. Tampangnya banyak yang mau tanya lagi. Mari Ustaz. Mari dulu Ustaz. Maghrib dulu lah. Nanti kita lanjutkan di ruang DKM insyaallah. Baik, kita salat untuk break maghrib terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.